Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini untuk bertukar informasi dengan saya terkait dengan ekoenzim. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dayana Faradila Habib, NIM 180306055 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini saya ingin bertukar informasi dengan teman-teman sekalian terkait dengan ekoenzim. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen materi hari ini. Nah, sebelum saya mulai, kira-kira dari teman-teman ada nggak yang punya pengalaman atau mungkin pernah dengar tentang ekoenzim? Pernah, Day? Saya baru dengar. Baru dengar, oke. Untuk yang udah pernah punya pengalaman, nanti kita sharing-sharing ya. Untuk yang belum pernah atau baru kali ini dengar tentang ekoenzim, saya akan coba perkenalkan apa itu ekoenzim. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, ini dia disebut dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim ini adalah suatu cairan dari hasil fermentasi sampah dapur yang tergolong sampah organik. Nanti hasilnya, cairan ini berwarna coklat muda dan memiliki bau fermentasi. Nah, cairan ekoenzim ini juga disebut sebagai cairan serbaguna. Menurut teman-teman, apa sih itu definisi cairan serbaguna? Ada bisa kasih pendapat nggak? Menurut saya, jadi cairan serbaguna itu kayaknya bisa dipakai untuk apa aja, bisa untuk misalnya untuk membersihkan rumah atau untuk pupuk atau sebagainya gitu. Terima kasih Dinda. Ya, jadi cairan serbaguna ini adalah cairan yang memiliki banyak kegunaan, banyak manfaat bisa kita gunakan dalam berbagai bidang kegiatan. Nah, kenapa sih ekoenzim ini kita katakan sebagai cairan serbaguna? Nah, dikatakan sebagai cairan serbaguna karena ekoenzim ini sebelum proses pembuatannya pun sudah menghasilkan kegunaan. Nah, apa itu kegunaannya? Nah, contohnya nih, teman-teman biasanya makan buah, ya kan? Buahnya dimakan. Nah, biasanya kulitnya diapain tuh, Khairatun? Dibuang gitu aja, Day. Nah, ya, dibuang gitu aja. Biasanya kita buang. Nah, kalau kita daur ulang menjadi ekoenzim, otomatis si kulit buah tadi yang kita biarkan aja, yang kita buang begitu aja, akan berkurang di lingkungan populasinya. Jadi, tidak menimbulkan bau karena sampah yang menumpuk, terus tidak menurunkan estetika atau keindahan lingkungan sekitar, dan juga tidak menimbulkan serangga vektor penyakit seperti misalnya lalat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selama proses pembuatan ekoenzim pun, si ekoenzim ini menghasilkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya selama proses pembuatan ekoenzim dihasilkan gas yang bernama gas ozon. Nah, ada nggak dari teman-teman yang ingat gas ozon itu fungsinya apa? Jadi gas ozon itu fungsinya adalah untuk memfilter sinar matahari sehingga tidak 100% masuk ke bumi. Seperti itu teman-teman. Jadi panas yang kita rasakan itu tidak menyengat. Nah, ketika proses pembuatannya, gas ozonlah yang dihasilkan oleh ekoenzim. Nah, setelah proses pembuatan selesai, setelah produk ekoenzimnya jadi, nah si ekoenzim ini juga menghasilkan manfaat. Manfaatnya bisa di bidang rumah tangga, seperti jadi cairan pembersih perabotan rumah tangga, kemudian juga bisa jadikan desinfektan untuk kegiatan peternakan, atau juga bisa dijadikan desinfektan dalam kegiatan rumah tangga juga, kemudian bisa dijadikan pupuk tanaman dalam kegiatan pertanian, dan juga bisa melestarikan lingkungan sekitar seperti yang saya katakan di awal bahwasanya ekoenzim bisa mengurangi populasi sampah organik. Nah, kemudian gimana sih cara buat ekoenzim ini, Day, gitu? Cara pembuatannya yang pertama sekali adalah kita persiapkan dulu alat dan bahannya. Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan ekoenzim terdiri atas 3 bahan.
Yang pertama adalah molase atau tetes tebu, biasanya di bidang peternakan atau pertanian disebut dengan tetes tebu. Kemudian sampah organik, bisa kulit buah, bisa limbah sisa sayuran, kemudian air, yang mana perbandingannya adalah 1:3:10 berlaku kelipatannya. Kemudian untuk membuat ekoenzim dalam botol air mineral ukuran 1,5 liter, kita membutuhkan molase 100 gram, kemudian limbah kulit buahnya 300 gram kalau teman-teman menggunakan limbah kulit buah, lalu botol bekas air mineralnya ukuran 1,5 liter, air 1 liter, kemudian timbangan dan juga kertas label. Nah, cara pembuatannya, ditimbanglah semua bahan-bahan tadi, kemudian air dan juga molasses terlebih dahulu dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok agar tercampur, lalu dimasukkan kulit buahnya. Nah, jangan lupa ditutup rapat selama proses pembuatannya, karena dihasilkan gas ozon, maka tutup botolnya harus dibuka secara berkala untuk mengeluarkan gas ozon tersebut. Jadi botolnya itu tidak semakin mengembang dan pecah. Lalu diberi label tanggal pembuatan untuk memudahkan kita mengingat kapan kita harus memanen si ekoenzim ini, karena proses fermentasi ekoenzim ini akan berlangsung selama 3 bulan, gitu teman-teman. Nah, sekian dari saya. Untuk produk jadinya, saya ada contoh di sini. Sebentar saya stop share. Jadi seperti ini teman-teman. Ini bisa kita langsung gunakan untuk berbagai kegiatan. Jadi ini ekoenzim yang saya buat dari tanggal 2 Juli sampai 2 Oktober 2021, menggunakan limbah kulit pisang. Jadi molase tadi, air, dan juga limbah kulit pisang saya masukkan ke sini, sudah jadi dan sudah berlangsung proses fermentasi selama 3 bulan. Nah, seperti yang saya katakan, bahwasanya tadi akan dihasilkan gas ozon. Jadi setiap hari harus diperhatikan kalau botolnya sudah terlalu mengembang, dibuka tutup botolnya seperti ini sedikit saja untuk mengeluarkan gasnya. Kalau kira-kira udah keluar semua, bisa ditutup lagi dengan rapat. Seperti itu, teman-teman. Nah, kira-kira dari teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Saudara Dava. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai ekoenzim ini ya. Ini kan tadi sudah dijelaskan ekoenzim ini bagaimana cara pembuatannya serta manfaatnya. Kira-kira kalau ekoenzim ini setelah dibuat bisa disimpan berapa lama ya? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih, Dava. Jadi untuk ekoenzim ini sendiri, setelah proses fermentasinya bisa kita simpan untuk waktu yang tidak ditentukan, alias tidak ada kadaluarsanya, Saudara Dava. Jadi ini bisa digunakan, kalau misalkan mau langsung digunakan boleh, atau mau disimpan dulu boleh. Baik, untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Atau mungkin dari Dinda deh, Dinda tadi udah pernah punya pengalaman dari pembuatan ekoenzim ini. Bisa sharing nggak gimana pengalamannya? Boleh. Jadi kan kemarin tuh sempat bikin nih kan. Nah, jadi udahlah ada 3 bulan kan, udah jadi nih barangnya. Cuman aku tuh rada bingung sebenarnya cara makainya tuh bisa langsung diaplikasiin aja. Misalnya mau jadi pupuk nih kan, bisa dituang aja misalnya pakai 1 liter, tuang aja ke masing-masing potnya atau harus diencerkan lagi ya? Jadi masih bingung sih sebenarnya itu kayak mana cara pengaplikasiannya gitu deh. Oke, terima kasih Dinda. Jadi karena ekoenzim ini dia melalui proses fermentasi, dia sifatnya asam. Nah, kalau kita aplikasikan langsung ke tanaman, otomatis tanah itu bisa asam, pH-nya asam, jadi pH-nya turun dan bisa menyebabkan, ibaratnya bisa kita katakan tanamannya itu terbakar gitu, karena pH-nya terlalu rendah. Nah, jadi untuk pengaplikasian pada tanaman sendiri, ada ketentuannya. Bahkan untuk bidang-bidang lain seperti pembuatan disinfektan juga ada ketentuannya. Nah, izin share screen lagi ya teman-teman. Jadi di sini saya dapat informasi dari website sustaination.id tentang cara penggunaan ekoenzim.
Untuk pupuk sendiri, ya, untuk pupuk sendiri di tabel mungkin memang tidak ada, tapi di website ini ada. Itu bisa kita campurkan 30 ml ekoenzim ke dalam 2 liter air. Nah, nanti larutan ekoenzim dan air ini, campuran keduanya ini, bisa kita semprotkan ke tanamannya. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya peternakan ayam atau mungkin baru mau memulai usaha gitu kan, gimana sih caranya bisa nerapin biosecurity di kandang gitu. Jadi si ekoenzim ini bisa kita jadikan sebagai pengganti desinfektan. Jadi kalau misalkan peternak membeli desinfektan gitu ya, kalau peternaknya bisa buat ekoenzim sebagai pengganti desinfektan, otomatis biaya pengeluaran untuk pembelian desinfektan bisa berkurang, seperti itu. Nah, caranya juga sama, dicampurkan dengan air dengan takaran 15 ml untuk setengah liter air, lalu disemprotkan di bagian kandangnya. Nah, ketika peternak menerapkan biosecurity di kandang peternakannya, otomatis bibit penyakit yang ada di kandang itu tidak ada, karena fungsi desinfektan itu sendiri adalah sebagai pengusir hama. Nah, ketika hama tidak ada di kandang, otomatis hewan ternaknya bisa tetap terjaga kesehatannya, dan ketika ternak terjaga kesehatannya, otomatis produktivitasnya meningkat atau bisa kita pertahankan baik. Mungkin itu aja dari saya, informasi terkait ekoenzim. Terima kasih kepada teman-teman sudah hadir pada hari ini di kegiatan penyuluhan tentang ekoenzim. Saya harapkan teman-teman akan menyampaikan dan menyebarluaskan informasi terkait ekoenzim ini kepada masyarakat luas, agar semua masyarakat bisa mendaur ulang sampah organik jadi tidak menumpuk di lingkungan, dan kita bisa sama-sama melestarikan lingkungan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.